Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah al-Mustafa. Allahumma sholli ala sayyidina habibina wa ashabihi ajma'in wa min ihtada. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, saya lihat ini kayaknya sedikit bapak-bapak sih, banyak yang muda ya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dipanjangkan umur kita, jumpa lagi dengan bulan Ramadan. Kata Nabi, bulan Ramadan ini adalah bulan yang menaungi umat Islam dari ajab, petaka, kemurkaan Allah dan sebagainya. Dalam satu hadis Nabi SAW mengatakan, ya ayyuhan nas qad azallakum syahrun azim. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepada kalian bulan yang agung. Ya, azallakum. Jadi azallakum itu adalah bulan yang azallakum, yang melindungi kamu. Ada hadis lain menyebut yauma la yazillu illa zillah. Pada hari perlindungan yang tidak ada yang mendapat perlindungannya kecuali perlindungannya sendiri. Pada hari tiada yang bisa melindungi kecuali Allah. Maka bulan Ramadan ini adalah bulan zillun, bulan yang menaungi, ya, melindungi umat Islam. Ya, qad azallakum. Ya, sungguh telah datang kepada kalian bulan yang menaungi kalian, yang agung dalam pandangan Allah. Ya, tidak ada bulan yang lebih mulia dari bulan Ramadan ini. Syahrul mubarak, bulan ini sangat banyak berkahnya. Nanti kita lihat amalan-amalan yang sangat banyak yang diberkahi Allah di bulan ini. Syahrul fihi lailatan khairu min alfi syahr. Ini yang pertama, ini berkah bulan Ramadan. Pada bulan ini ada satu malam yang kalau kamu beramal itu setara dengan alfi syahrin, 1000 bulan. 1000 bulan kalau kita buat ke umur sekitar 83 tahun. Jadi kalau umur kita, buat sajalah umur kita pendek 35 tahun. Balighnya 15 tahun, berarti 20 tahun kita dapat Lailatul Qadar. Kan gitu setiap tahun. 83 kali 20. Kalau kali 10 830. Kali 20 1660. Berarti kita itu beribadah 1660 tahun. Ini luar biasa berkahnya. Ya, sedangkan umat-umat dahulu umur mereka ya 1000 tahun. Jarang ada riwayat mengatakan 2000 tahun. Rata-rata 1000 tahun, 1000 lebih. Ada yang 700, ada 500. Ya. Maka umat ini bisa melampaui ibadah umat-umat sebelum kita. Walaupun pendek umurnya, tapi keberkahan yang Allah turunkan kepada mereka luar biasa. Maka wajar kalau satu waktu Nabi Musa pun minta ke Allah, ya Allah, jadikanlah aku umat Nabi Muhammad, umat akhir zaman, yang membantu kekasihmu nanti di akhir zaman. Ya. Nabi Musa itu kita kenal dengan Nabi unggulan, Nabi ulul azmi, meminta menjadi umat Nabi Muhammad. Mau dia digagalkan kenabiannya, digugurkan kenabiannya, asal bisa menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Tapi Allah tak izinkan, karena dia sudah ditakdirkan menjadi umat kaum Yahudi. Karena inilah kita dijadikan umat yang termulia, kan? Ibadahnya juga mengalahkan umat-umat sebelum kita. Ya, khairu ummah, sebaik-baik umat. Kemudian lanjut Rasul, ja'alallahu siyamahu faridah. Allah menjadikan siang harinya ini puasa. Bulan Ramadan ini siang hari kita puasa. Kalau kita tanya-tanya kenapa lah kita disuruh puasa?
Kira-kira kenapa? Kenapa Pak? Kok disuruh Allah puasa? Tentu ada hikmah yang besar. Kenapa puasa ini dijadikan Allah amalan fardu? Fardu itu rukun, pilar agama, rukun Islam 5. Pilar agama Islam 5, salah satunya puasa. Kenapa Allah jadikan puasa ini pilar agama, diwajibkan buat kita? Karena ketahuilah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, bahwa di dalam diri kita ini ada sesuatu kekuatan super yang tidak bisa dihancurkan, dibinasakan. Dia hanya bisa dikendalikan. Itulah yang kita kenal dengan hawa nafsu. Ini sumber petaka dunia. Memang kalau dia terarah bagus, bumi berkembang, bumi makmur. Tapi kalau dia tidak dikendalikan, hancur dunia ini, Pak. Walau ittaba'ta ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardo, kata Allah. Sekiranya Allah berikan kebebasan kepada hawa nafsu kamu berbuat, niscaya langit dan bumi ini udah hancur semuanya. Kalau diturutkan hawa nafsu ini, kita mau terbang ke langit, kita mau berkelahi, marah sedikit, baunya hanguskan. Jangankan untuk diturutkan seluruhnya, kalau dikasih aja kita ilmu seperti ilmu Nabi Sulaiman, bisa mengendalikan angin, sebentar aja Jakarta ini udah rata dengan tanah kan. Marah dikit sama orang, angin libas, buang. Jengkel sama orang sedikit, main angin terus. Habis gedung ini. Kenapa? Memang hawa nafsu itu sangat sulit. Maka kata Nabi SAW, musuh terbesar kita sebenarnya hawa nafsu. Dan jihad hawa nafsu itu adalah jihad afdol, paling utama. Afdolul jihad, jihad dan nafs. Jihad yang paling afdol adalah jihad melawan, mengendalikan hawa nafsu. Gak ada jihad lebih hebat dari itu, Pak. Itu hadisnya sahih. Yang lemah hadis jihad ketika pulang dari perang Badar, lalu sahabat dipanggil Rasul, dikatakan Rasul, kalian baru pulang dari jihad kecil akan menghadapi jihad yang lebih besar. Kaget sahabat. Ada jihad lagi yang lebih besar dari ini ya Rasul? Ini aja sudah ngeri kita. Ada jihad dan nafs. Ini sanadnya lemah, tapi isinya sahih, sesuai dengan hadis sahih yang tadi. Ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saudara-saudara sekalian, karena itulah Allah mewajibkan kita puasa, dan puasa itu salah satu menjadi wijak, perisai. Buat apa? Buat mengendalikan hawa nafsu. Waktu manusia dijadikan, diciptakan, setan itu kan, malaikat itu kan komplain ke Allah. Ya Rabb, itu apa lagi kau jadikan manusia ini yang buat kerusakan? Tufsiduna fil ardi, buat kerusakan di bumi. Kami kan apa enggak cukup kami udah bertasbih memujimu, ya mengagungkan namamu, mengagungkanmu. Ramenya kami ini mengagungkanmu. Apakah belum cukup buatmu ya Rabb? Maka diciptakanlah Adam, disebut nama-nama bumi, malaikat enggak tahu, tapi Adam hafal semuanya. Benar enggak manusia buat kerusakan? Ternyata benar kan? Kalau kita tidak beriman bertakwa ke Allah. Coba perhatikan kehidupan kita hari ini. Ya. Ada negara yang dia ngumpulkan uang ribuan triliun buat rudal, buat pesawat tempur, jet tempur, buat tank, buat kapal selam, buat kapal induk. Ujungnya ngapain? Ujungnya bunuh manusia, membardir negara. Rusia, Ukraina. Kan sebenarnya kalau kita merenung, ini kan aneh. Udah capek-capek ngumpulin uang banyak buat pesawat tempur, buat jet, ujung-ujungnya apa? Bunuh orang. Buat kerusakan di bumi. Ya. Ini kerja hawa nafsu. Hawa nafsu itu kerjanya seperti itu. Jadi kalau kita merenung, aneh sekali kan hidup manusia ini. Udah capek-capek ngumpulin uang buat jet tempur, buat pesawat, ujung-ujungnya apa? Bunuh-bunuhan. Itu apa? Teknologi tinggi itu kalau buat bunuh-bunuh itu apa? Menghancurkan gedung-gedung yang sudah dibangun, menghancurkan kota, menghancurkan sebuah negara. Itu semua berawal dari hawa nafsu. Ya.
Maka hawa nafsu ini dalam sebuah riwayat dikatakan dibakar di neraka 1000 tahun. Apakah dia kapok mau nyerah? Enggak. Setelah dikeluarkan, man anta, kata Allah. Siapa kau? Anak-anak, ente. Saya. Kau lah. Ngomongnya sama Allah gitu, gak pedulian orangnya. Dibakar lagi di neraka 1000 tahun. Dikeluarin, tanya lagi, man anta, siapa engkau? Anak-anak, ente. Saya, kau lah. Dibakar 1000 tahun di neraka, lalu gak dikasih makan. 1000 tahun gak dikasih makan hawa nafsu. Akhirnya lemes. Udah lemas keluar dari neraka, man anta, baru ngaku, ana abaduka wa anta rabbi. Saya ini hambamu, engkau Tuhanku. Artinya apa? Hawa nafsu ini kalau dia dikasih lapar, dikendalikan, baru dia mau tunduk. Kalau dia tidak dikendalikan, dia yang menguasai, merajai kita. Bahkan setan iblis pun berdialog dengan Nabi Ilyas dalam satu hikayat. Dia bongkar rahasia. Apa dia bilang? Sebenarnya aku ini rugi ngasih tahu rahasianya sama kau. Kalau nggak disuruh Allah, nggak bakalan mau aku tahu ngasih rahasianya. Emang kenapa? Ya pasti engkau nanya sesuatu yang rahasia kepadaku. Oh iya. Kenapa kau bisa menguasai manusia? Bagaimana cara menguasai manusia? Kalau tidak ada hawa nafsu manusia, niscaya aku gak bisa menguasai manusia. Jadi setan itu bisa menguasai kita karena ada hawa nafsu. Kalau gak ada hawa nafsu, gak bisa dia menguasai kita, Pak. Maka ada dalam satu hikayat, dicabut Allah hawa nafsu dari sebuah kampung, penduduk desa, penduduk kota, seluruh penduduk itu dicabut hawa nafsunya. Apa yang mereka lakukan? Gak mau lagi cari uang bekerja. Maunya kapal. Ngapain? Di masjid, musola aja, munajat, zikir dekat Allah aja, menikmati bersama Allah aja. Gak mau lagi mereka dunia, Pak. Jadi kalau orang gak ada hawa nafsunya, gak kreatif, maka gedung ini gak ada kalau gak ada hawa nafsu. Ya. Gedung pencakar langit gak ada, mobil gak ada, pesawat gak ada. Kalau gak ada hawa nafsu, dia gak ada. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka hawa nafsu ini adalah merupakan sesuatu yang paling besar kekuatannya untuk menghancurkan manusia. Dan orang yang paling buruk, kata Allah, kata Imam Al-Ghazali, orang yang paling buruk adalah orang yang mentuhankan hawa nafsunya. Apa ra'aita man ittakhadha ilahahu hawa? Apakah engkau tidak memperhatikan orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsunya? Bagaimana mempertuhankan hawa nafsu? Kalau Tuhan itu kan sifatnya ditaati, dipatuhi. Maka orang yang mempertuhankan hawa nafsunya, apa yang diinginkan hawa nafsunya ditaatinya, terus diikutinya aja, gak peduli dia. Gak peduli halal haram, gak mau ke masjid, gak mau ngaji, gak mau sholat, gak mau buat baik, apa saja pingin hawa nafsunya, pingin narkoba dia, pingin zina dia, pingin korupsi, ngerampok dia. Inilah orangnya mentuhankan hawa nafsunya. Ya. Orang seperti ini orang paling jauh dari Allah, orang paling sesat. Ya. Setara dengan orang yang mentuhankan patung, orang musyrik. Kenapa? Karena dia mempertuhankan hawa nafsunya. Na'udzubillah. Coba Bapak Ibu perhatikan, saudara sekalian, misalnya bagaimana binatang, ayam, anjing, kucing, itu kan gak ada akalnya kan. Kalau dia makan, dia udah rampok aja kan, lapar dia diambilnya aja dari piring itu, gak peduli dia punya siapa kan. Ya. Kalau dia pingin sama istrinya, iya di tengah orang ramai itu aja dia kan, gak ada malunya. Ya karena gak ada akalnya. Nah, begitulah manusia. Jadi kalau manusia kehilangan akalnya, seperti tak mempertuhankan hawa nafsunya, dia sama seperti binatang. Bahkan balhum adal, kata Allah. Mereka itu bahkan lebih sesat. Kenapa? Karena mereka punya hati, punya akal, tak digunakan. Kalau binatang gak punya akal, ya wajar seperti itu. Tapi kalau kita seperti binatang, itu lebih hina kita, Pak. Balhum adal, lebih sesat. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah daripada orang seperti itu. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Maka itulah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita puasa minimal sebulan dalam 1 tahun supaya kita bisa mendidiknya, ya, mengendalikannya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang yang takut dengan batasan-batasan Tuhannya, takut melaksanakan yang haram, takut dengan azab Allah, dan menahan hawa nafsunya, dirinya, nafsnya, jiwanya dari tarikan hawa nafsu, tarikan hawa, fa innal jannata hiyal ma'wa. Nanti dia kelak akan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan orang yang mampu mengandalkan hawa nafsunya. Kalau setan, menghindari godaan setan gampang. Setan itu jagonya cuma bisik-bisik doang, mengkompori. Ya. Hawa paling berat tuh hawa nafsu. Kalau hawa nafsu narik dia kan. Bagi bapak-bapak yang udah nikah tuh, kalau lagi syahwat sama istrinya itu susah sekali ditahan tuh. Ya. Kalau ditahan bisa-bisa marah sama istrinya. Bahkan kemarin kita baca di berita, ada yang ketika diajak berhubungan istrinya selalu minta uang, akhirnya dia bunuh. Nggak ada agamanya, dia bunuh saking marahnya dia. Maka kata Rasul apa coba? Rasul mengatakan barang siapa wanita yang diajak suaminya menolak, maka dikutuk malaikat sampai subuh. Sampai begitu, Pak. Ya, untuk menjaga hawa nafsu itu jangan lepas dia kepada yang haram. Dan hawa nafsu untuk pemuda ini, anak-anak muda ini, yang paling berat itu, kita udah pernah muda juga nih, udah pengalaman. Yang paling berat itu menghadapi perempuan cakep, cantik, buka aurat. Oh, itu paling berat itu. Itu diakui Nabi. Ma taraktu fitnatun hiya adarru 'ala rijal min fitnatin nisa. Tidak ada fitnah yang paling berat bagi laki-laki kutinggalkan kecuali fitnah wanita. Kalau godaan setan dia cuma bisik-bisik. Kamu gini ya. Nah, begitu kita berlindung, pasta'iz billah, mohon perlindungan kepada Allah, kita tepis, dia lari. Selesai. Ya. Tapi kalau wanita cakep, ya Allah, apalagi seksi, gawat. Paling berat, ya. Dekat-dekatin pula itu goda. Waduh. Itu paling berat. Nabi Yusuf saja hampir hancur. Falamma ra'a, kalau dia tidak ditampakkan Allah kan, diingatkan Allah dengan sinyal gitu ya, dengan cahayanya, petunjuknya, niscaya dia pun jatuh di tangan Zulaiha. Sebab wali-wali Allah, orang-orang soleh banyak yang jatuh. Dalam Sahih Bukhari ada disebut ulama soleh, wali Allah bersisa, jatuh di tangan perempuan jati. Ya, di bangsa Nabi Musa ada namanya Bal'am, singa Allah, kalah di tangan perempuan cakep. Yang mendunia, orang barat pun membuat referensi tentangnya, ada namanya Samson and Delilah, film itu. Samson itu wali Allah, Pak. Jatuh di tangan Delilah, dibongkar rahasianya. Gak mempan dengan cara lain, dengan cara wanita. Ya. Maka di film Sunan apa itu, Sunan di Gunung Jati atau Sunan apa itu, diutus seorang wanita, sebuah kerajaan Hindu itu punya alat aneh gitu kan, punya rahasia. Kalau diserbu tidak mempan negaranya, kerajaannya tidak bisa dikalahkan. Akhirnya diutus sang Sunan, seorang wanita cakep. Nah, kamu ngerti kan kenapa kamu setus? Ngerti. Dia goda rajanya, baru dia bongkar rahasia kekuatan kerajaannya. Begitu ketahuan rahasia kekuatannya, diambilnya alatnya, dia lari terbang. Dia naik kuda lari, baru bisa dikalahkan kerajaannya. Siapa yang mengalahkannya? Wanita. Ya. Bahkan malaikat yang paling alim soleh, malaikat tuh sering nuntut gara-gara wanita ini, gara-gara manusia buat jahat. Ya Allah, kenapa lah manusia ini buat jahat aja? Wah, kira-kira gitu kan. Nah, gini aja deh, coba kalian cari dulu malaikat yang paling alim di antara kalian, paling hebat. Wah, ditunjuklah malaikat Harut Marut, malaikat langit ketujuh, yang paling alim, paling soleh. Turun ke bumi, baik, diturunkan ke bumi, dikasih hawa nafsu, diajak minum khamar, narkoba, nggak mau,
diajak main judi, mencuri nggak mau, diajak zina nggak mau. Orang soleh. Tiba-tiba datang perempuan cantiknya minta ampun, ya, digoda sama perempuan, akhirnya jatuh cinta mereka, rebutan cinta perempuan ini. Aku nggak mau nerima cinta kalian, kecuali kalian mau minum sama aku. Akhirnya mau minum khamar. Begitu minum khamar mulai oleh, ya, tambah lagi, ditambah lagi. Akhirnya hilang akal, akhirnya berzina sama perempuan itu, hamil perempuan itu, membunuh perempuan itu karena malu. Akhirnya semua dosa-dosa besar dikerjakan. Gara-gara apa? Gara-gara godaan wanita. Ya. Maka untuk melemahkannya, kalau laki-laki kalau belum sanggup nikah, ya kata Nabi, ya ma'syarasy syabab, para laki-laki, para pemuda, ini istata'a minkumul ba'a. Kalau kamu sudah sanggup nikah, nikah, enggak usah lama-lama. Kalau enggak kuat lagi, sudah cukup uang kerja, ya. Wanitanya sudah mau, sudah nikah aja. Bahkan sebagian ulama besar itu mengatakan laki-laki kalau dia cepat nikah ada kehebatannya, dia akan pikirnya berkembang, berpikir masa depan. Muhammad Abdu itu umur 17 tahun nikah, jadi ulama besar. Tapi kalau perempuan cepat nikah ada kelemahannya, dia malas belajar. Kalau udah nikah udah malas nuntut ilmu. Tapi kalau laki-laki cepat nikah lebih ini dia, pikirannya lebih kencang dia, berpikirnya masa depannya lebih kuat. Maka disuruh Nabi SAW disegerakan. Tapi kalau tidak sanggup, belum sanggup, maka kata Nabi, puasalah. Fa inna lahu wija. Karena puasa itu menjadi panggal, alat kendali. Nah, maka tidak ada cara yang paling efektif, paling jitu, paling bagus untuk menahan hawa nafsu, mengendalikannya kecuali puasa. Itu kunci, Pak. Ya. Oke, kita lanjutkan. Wa qiyama lailihi tatawuan, dan di malam harinya kita disuruh untuk qiyam, mendirikannya. Salat tarawih, salat tahajud, salat witir. Ini salat malam. Kemudian kata Nabi lagi, man taqarraba bihi bi khuslatin minal khairi kana kaman adda faridah. Barang siapa melakukan perbuatan-perbuatan sunnah, salat sunnah, sedekah sunnah, umrah sunnah, semua yang sunnah-sunnah ini diangkat menjadi wajib pahalanya, Pak. Jadi kalau kita sholat sunnah tadi itu setara dengan sholat zuhur, ya. Maka kalau kita sebelum bulan puasa ini banyak ninggalin sholat wajib itu kata ulama dalam Quran disebut kitabam mauquta. Itu dicatat, kitab itu dicatat kayak absen. Kalau banyak absen kita sholat, banyak bolong, ini bakalan diletakkan neraka ini gitu. Ini penduduk neraka gitu, ditandai. Nah, bagaimana menutupnya itu? Tutuplah di bulan puasa ini, banyakin sholat sunnah, ya, untuk nutupin kewajiban sholat yang tinggal. Tobat, mohon ampun kepada Allah, tutupin dengan banyak sholat sunnah. Ya. Kemudian Nabi mengatakan lagi, waman adda fihi faridah kana kaman adda sab'ina faridah. Barang siapa melaksanakan sholat fardu, tadi fardu zuhur kita laksanakan, itu dilipatkan Allah menjadi 70 kali lipat melaksanakan sholat fardu. Jadi setara dengan 70 kali lipat. Inilah keberkahan bulan Ramadan itu. Nah, jadi sekali kita laksanakan sholat fardu setara dengan 70 kali lipat. Wahwa syahrus sabar, ini bulan sabar, kita disuruh bersabar karena di dalam sabar, di dalam puasa ada sabar dan balasan orang yang sabar. Wasabru sabahul jannah, dan sabar itu balasannya surga. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya balasan orang sabar itu tidak ada tanpa batas. Allah berikan balasan tanpa batas. Besar sekali. Jadi kalau kita mau menjadi orang yang banyak sekali pahalanya, tidak dibatasi seberapa banyak pahalanya, bersabarlah, jangan dibatasi. Kita ini kan sering salah teori, ya. Salah teorinya gimana? Ya. Kalau kita diinjak orang kaki kita atau disakiti, Mas, sekali 2 kali gua bisa sabar, 3 kali gua tabok lu. Batas itu ada sabarnya dong. Ya. Sebenarnya kalau kita katakan batas itu ada sabarnya, itu kita sendiri yang salah, kita sendiri yang membatasinya. Balasan sabar itu gak ada batasnya, maka sabar itu pun gak ada batas. Satu-satunya amalan yang gak pakai batas sabar. Maka satu-satunya amalan
yang berisi sabar puasa, ya satu-satunya amalan yang berisi sabar puasa yang bisa membalasnya hanya Allah. As-saumu li wa ana ajubi. Puasa itu untukku, aku yang bisa balas. Malaikat nggak bisa catat berapa banyak pahalanya. Kenapa? Karena dia nggak ngerti seberapa hebat tingkat sabar kita menahan diri di bulan Ramadan puasa ini. Malaikat nggak bisa deteksi, nggak bisa masuk ke lubuk hati kita. Paling malaikat itu bisanya nyatat. Bagaimana catatnya? Catatnya ini puasa nggak? Itu aja. Pahalanya nggak bisa. Tapi kalau pahala sedekah bisa dicatat kali 10, ya, kali 70, kali 100. Pahala baca Quran, 1 huruf 10 hasanah, bisa dicatat malaikat, ada hitungannya. Tapi kalau puasa nggak ada hitungannya, tergantung tingkat kesabaran kita. Ya, semakin besar sabar kita, semakin tak terhingga balasannya. Maka disebut bulan ini bulan sabar. Balasan sabar adalah surga. Wa syahrul muwasa, bulan kasih sayang saling tolong menolong. Wa syahru yadzadu fi rizqal mu'min, bulan ini ditambah banyak rezeki orang beriman. Ya, rezeki yang paling utama adalah rezeki keimanan. Maka bulan puasa ini kita sering dengar ceramah, sering ngaji, tambah kuat iman kita. Setelah iman, apa rezeki yang paling mulia, paling bagus? Rezeki kesehatan. Kalau kita rajin puasa, badan kita lebih ringan, makin sehat. Ya. Apalagi rezeki? Rezeki dapat jodoh, rezeki dapat anak, rezeki dapat harta. Ini rezeki juga, bagian dari rezeki, ya. Nah, ini rezeki harta. Bulan puasa ini orang-orang kaya, orang-orang yang beruang, ya. Beruang maksudnya punya uang, bukan beruang gitu ya. Nah, Allah lembutkan hati mereka sehingga mereka gampang memberi. Dengan puasa itu makin lembut hatinya, maka mereka banyak berduyun-duyun ngeluarin zakatnya, memberinya. Nah, itu. Maka orang beriman ini ditambah rezekinya dengan cara itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi amalan yang paling mantap, mampat tarafihi shaiman kana maghfiratul lidzunubi wa itqa raqabatin minan nar. Siapa yang mentraktir orang puasa berbuka, maka dia diampuni Allah dosanya, dicabut raqabah, ikatan lehernya dari penduduk neraka. Kata ulama hadis, apabila kita buat dosa besar, pernah kita maaf, mungkin pernah berzina masa lalu, pernah mungkin masa lalu kita narkoba, terlibat narkoba, bulan puasa kita tobat, kita traktir orang puasa, buka puasa, dibebaskan Allah catatan kita sebagai penduduk neraka. Hanya dengan modal mentraktir orang Masya Allah. Mudah amalannya, tapi besar sekali pahalanya, Pak. Jadi catatan kita, lu masuk neraka. Itu catatan lu masuk neraka itu dihapus sama Allah Ta'ala. Dicopot, ya. Bahkan wa kana lahu misla ajri min ghairi ayyan taqisa min ajri syai'an. Bahkan kita dapat pahala dia puasa, kita dapat pahala dia puasa lagi. Udah masuk surga, diampuni dosa, dibebaskan dari neraka, dapat pahala puasa lagi. Tanpa mengurangi pahala orang yang puasa. Jadi kalau ada orang traktir, bagusnya saling mentraktir, ya kan? Ya. Jangan ketika ditraktir orang, gua nggak mau, gua beli sendiri aja. Emang kenapa? Ntar dulu dapat pahala, gua berkurang pahalanya. Enggak begitu. Bila perlu dia kasih kita minum, kita kasih dia minum. Tukar, ceng, dapat pahala dia puasa kita pun dapat pahala puasa dia. Ya. Lalu sahabat bertanya ketika itu, ya Rasulullah, laisa kullana najidu ma yaftiru shaim. Ya Rasul, kami kan enggak semuanya orang kaya bisa mentraktir. Ya kan kalau buka bersama itu kan bos mentraktir, buka bersama dibiayai, semua diborongnya pahala orang puasa kan. Kan enggak semua orang bisa mentraktir orang puasa. Kalau kami yang miskin gimana ya Rasul? Kata Rasul, ya'tillahu hadzal tsawab man fattara shaiman ala tamratin. Balasan seperti ini Allah kasih walaupun kamu hanya ngasih 1 kurma saja. Cuman 1 kurma doang. Udah dihapuskan dosanya, dibebaskan dari neraka, dapat pahala orang puasa lagi. Hanya modal 1 Ya Allah. Inilah kelembutan Allah di bulan Ramadan ini. Aur syarbata ma'in, atau hanya memberi satu teguk air saja. Aqua gelas. Berapa harganya?
Aqua gelas. Ecernya 1.000. Kan masih ada yang 15.000 satu kotak. Ya 200-300 perak kan 500 perak modalnya. Kasih. Hanya satu apa saja. Satu aqua gelas saja orang buka puasa udah kita borong pahala puasanya. Ya Allah. Jadi kalau bahasa Nabi untuk menunjukkan Allah tuh gak pelit. Ya, bulan puasa ini kasih aja walaupun kecil. Maka kita kalau bertetangga disuruh banyakin kuahnya biar bisa bagi ke tetangga. Biar kita borong pahala puasa tetangga. Saling lempar, saling sedekah, ya. Ini amalan-amalannya. Au mudqatil laban atau memberi seteguk susu. Kasih susu sekaleng, satu kaleng bisa minum berapa orang? 6, 7, 8 orang, 7 orang kita borong puasanya. Ya kan? Kemudian wahwa syahru awwalu rahmah, awal bulan ini adalah rahmah, pertengahannya ampunan Allah dan akhirnya pembebasan dari neraka. Nah, ada yang mengatakan hadis ini lemah. Kalau model seperti ini, seperti Ustaz Adi Hidayat. Nah, penjelasan itu dikritik lagi Kiai Haji. Siapa namanya itu? Ya, dikritik yang mengatakan hadis lemah ini, model seperti ini itu cuman Albani. Yang mengatakan sahih banyak, Ibnu Khuzaimah, Abu Daud mengatakan hadis ini hasan maqbul. Jadi enggak usah takut. Kita lebih utama memakai pendapat ulama yang dahulu salaf ketimbang yang ulama sekarang. Para ulama dahulu mengatakan ini hadis sahih. Nah, begitu. Ya. Ini hanya pembagian betapa banyaknya rahmat Allah di bulan Ramadan itu. Ada isinya ampunan, ada pembebasan neraka, kan begitu. Ada rahmat. Memang itu isi Ramadan itu memang itu semua. Ya. Lalu dikatakan Nabi lagi wastaksaru fihi min arba khisalin, banyakin kamulah 4 hal. Ini kelewatan waktunya. Sedikit lagi nih. Kita tancap sedikit ya. Perbanyakan 4 hal apa itu? 2 yang menyebabkan Allah ridho, apa itu? Banyak-banyaklah bersyahadat. Maka bulan tarawih itu atau tarawih kan asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Banyakin syahadat, banyakin mohon ampun. Maka waktu kita tarawih itu dibuat ulama doanya itu. Lagi tarawih kan sering disebut tuh kan? Bilal asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Dan mohonlah 2, kata Nabi. Apa itu? Minta ridho Allah, minta surga dan berlindung dari neraka. Maka sering didoakan, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ini paling sering di bulan puasa didoakan. Maka setiap tarawih biasanya itu ada didoain sama Bilal. Seperti itu kan? Emang disuruh Nabi banyakin baca syahadat supaya mantap iman kita, banyakin istighfar, mohon ampun supaya bersih hati kita sehingga terasa benar nyata Allah Ta'ala itu sebagai Tuhan kita, dan minta surga jauh dari neraka, bebas dari neraka. Yang terakhir kata Nabi SAW, wa man asbaha fi shaiman saqallahu min haudin syarbatan la yadhma hatta yadkhulul jannah. Ujung hadis ini dikatakan Nabi ada lagi yang lebih hebat. Kalau kamu mentraktir orang puasa, memberi kenyang orang puasa, maka nanti kamu diberi minum dari telaga Kausar Rasulullah SAW. Ya di bawah terik matahari, sejengkal matahari, semuanya orang keringatan, hausnya minta ampun. Kita berjalan di padang mahsyar, mampir di telaga Kausar. Begitu kita minum telaga Kausar, hilang hausnya. Sampai kita masuk surga nggak haus-haus lagi. Ini kelebihannya. Dan hanya dengan memberi kenyang orang puasa, kita diberi minum telaga Kausar yang semua orang mengharapkannya ini, Pak. Sebagian orang terusir dari telaga Kausar. Ya, inilah hebatnya bulan Ramadan ini. Dan amalan yang terakhir kalau mau ditambah di hadis lain, Nabi setiap bulan Ramadan menghatamkan Quran sama Jibril. Ya, waktu mau hafat beliau menghatamkan Quran 2 kali. Maka sebagian ulama berijtihad, sholat tarawih itu ada yang 1 malam 1 juz. Kayak di Mekah kan? 1 malam 1 juz. Kenapa? Karena Rasul menghatamkan Quran 1 kali selama bulan Ramadan. Begitu khatam, baru doa khatam itu diaminkan sekitar 60.000 malaikat dalam Dailami. Doa kita setelah khatam Quran itu diaminkan 60.000 malaikat. Inilah amalan-amalan yang paling utama di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, ya, dan mudah-mudahan kita bisa memahaminya. Tapi kok ada yang terlewat tadi ya, memudahkan urusan budak.
Kalau di sini meringankan, ya meringankan kerja pegawai, meringankan kerja OB, meringankan kerja bawahan, itu juga dihapuskan dosanya. Ya, dihapuskan dosanya. Nah, jadi kalau orang yang puasa, ya nggak usah diberat-beratin lah, yassir wala tu'assir ya. Ini kok saya bilang gini kok banyak yang ini ya. Banyak ngerasa. Tapi memang bagus Pak. Itu paling bagus bulan Ramadan itu amalannya. Mudahkan urusan orang. Kalau kita mudahkan urusan orang, ya Allah akan mudahkan urusan kita. Itu jamin dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita sulit di negara ini? Karena masih banyak orang yang mempersulit kita, makanya sulit. Kalau semua rata-rata memudahkan, insya Allah mudah semua. Terima kasih, mudah-mudahan bisa kita amalkan. Amin amin ya rabbal alamin, dan mudah-mudahan Allah membantu kita mengamalkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.